Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua siswi dimanapun kalian berada, siswi 11. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang teks ceramah. Simak dengan baik, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Oke, pada pertemuan hari ini yaitu tujuan pembelajaran adalah siswa dapat memahami isi, kemudian informasi dan kebahasaan dari teks ceramah. Kemudian siswa dapat membuat dan menyampaikan teks ceramah dengan menggunakan teknik ceramah yang tepat. Nanti akan dipelajari bagaimana teknik ceramah itu dapat disampaikan dengan baik. Baik, ini adalah isi dari pembelajaran kita. Ya, yang pertama adalah pengertian, lalu tujuan, ciri-ciri, jenis, dan kaidah kebahasaan. Umumnya kita mengatakan ceramah atau pidato, ya, sama saja. Ceramah atau pidato ini merupakan suatu kegiatan penyampaian pesan yang mempunyai tujuan untuk memberikan nasihat, kemudian petunjuk, ataupun petuah kepada pendengar secara lisan. Nah, pendengar ini bisa siapa saja, baik itu yang muda maupun yang tua, baik itu yang kaya ataupun yang miskin, baik itu guru atau siswa dan lain sebagainya. Baik masyarakat luas atau masyarakat umum atau halayak umum. Nah, kemudian apa sih tujuan dari teks ceramah itu? Secara teksnya ya, secara teksnya bukan secara kegiatan ceramahnya. Kalau secara teks kita melihatnya ada beberapa hal. Yang pertama adalah informatif, yang artinya dari ceramah itu, dari teks ceramah itu memberikan informasi kepada pendengar tentang suatu hal ya, sehingga pendengar itu dapat memahami, dapat mengerti apa sih isi informasi itu dengan jelas dan benar. Yang kedua adalah persuasif. Persuasif ini artinya mengajak si pendengar, orang-orang yang mendengar ceramah itu, berupa teksnya itu, untuk mengikuti apa yang telah pembicara atau penulis dari teks ceramah itu sampaikan. Karena mengajaknya ini pasti mengajak sesuatu yang arahnya lebih baik lagi, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Selanjutnya adalah argumentatif, yang artinya meyakinkan si pendengar itu tentang suatu hal, apa yang diyakini oleh si penceramah atau orang berpidato, untuk meyakinkan tentang argumennya. Selanjutnya adalah deskriptif, ya. Artinya ini menggambarkan atau melukiskan tentang suatu keadaan. Misalkan memberitahukan keadaan di sekolah kita saat itu bagaimana, ya, gambarkan. Nah, lalu rekreatif, ya, artinya menghibur atau menggembirakan mendengar agar masa puas, ya. Jadi teks ceramah ini tidak hanya menyampaikan informasi tapi juga bersifat menghibur. Jadi bolehlah sela-sela ceramah itu ada sifatnya hiburan. Bisa berupa ice breaking ataupun pantun, jenaka, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah naratif. Ya, artinya menceritakan suatu hal kepada pendengar. Nah, naratif ini yang diceritakan ini lebih baik yang berhubungan dengan topiknya ataupun yang bisa bermanfaat bagi pendengarnya juga, atau memberikan inspirasi. Lanjut, ciri-ciri. Ya, ciri-ciri yang pertama dari ceramah ini. Yang pertama, disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang atau disiplin ilmu tertentu. Ya, artinya kalau ingin menyampaikan sebuah pidato atau ceramah, baiknya diisi oleh orang-orang yang ahli di tersebut. Kalau orang itu ahli dalam bidang agama, jadi disampaikan oleh ahli agama, ya. Kalau isinya tentang politik, berarti orang yang ahli dalam bidang politik dan seterusnya.
Yang kedua, memiliki struktur yang lengkap ya, terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Ya, baik secara teks maupun secara penyampaian ya. Harus ada struktur ini. Yang ketiga, isi ceramah sesuai dengan kegiatan yang ada. Kegiatannya tentang apa? Nah, maka isi ceramahnya berhubungan dengan kegiatan tersebut. Selanjutnya, isi ceramah harus objektif, jelas, dan benar. Objektif ya, sesuai dengan topiknya, kemudian disampaikan dengan jelas, dan isinya merupakan kebenaran. Selanjutnya, isi ceramah tidak menimbulkan pertentangan di masyarakat. Artinya isi ceramah yang dibuat itu harus netral, harus netral. Tidak memprovokasi, kemudian tidak menyudutkan kelompok atau ras yang lain dan sebagainya. Ini sifatnya netral. Yang terakhir adalah ciri-ciri dari ceramah, yaitu bahasa yang digunakan penceramah mudah dipahami oleh pendengar. Nah, kalau pendengarnya itu anak muda, ya sesuaikan dengan bahasa mereka. Kalau pendengarnya itu orang tua, ya juga sesuaikan dengan bahasa mereka yang tidak menyulitkan. Umumnya, jenis dari ceramah itu ada dua. Yang pertama, ceramah umum, ya, yang biasanya ini tujuannya ke masyarakat luas, seperti upacara peringatan Hari Besar Nasional, atau upacara-upacara peringatan nasional, atau upacara yang biasa dilakukan dahulu sebelum pada upacara hari Senin, itu juga termasuk. Yang kedua adalah ceramah khusus. Ya, ceramah khusus ini bertujuan untuk memberikan nasihat, petunjuk-petunjuk yang bersifat khusus, seperti keagamaan. Baik, ini tadi saya sampaikan sedikit struktur dari teks ceramah, ada pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, biasanya pendahuluan itu adalah pembuka, kemudian dan pengantar untuk ke topik mana isinya itu mengarah. Ya. Nah, kemudian isi berisi paparan dari penceramah, kemudian pandangan umum, ilustrasi dari materi yang disampaikan. Nah, yang terakhir adalah penutup atau kesimpulan. Nah, biasanya di penutup ini ada kalimat-kalimat persuasif juga yang disampaikan oleh penceramah atau orang yang berpidato. Oke, yang terakhir adalah kaidah kebahasaan yang kita bahas. Yang pertama adalah menggunakan kalimat simpleks atau tunggal dan kompleks atau majemuk. Jadi bisa menggunakan dua kalimat tersebut sesuai dengan konteksnya. Nah, yang kedua, menggunakan kata kerja mental seperti memprihatinkan. Nah, yang ketiga, kalimatnya bersifat deklaratif dan imperatif ataupun persuasif atau ajakan. Selanjutnya, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab akibat. Nah, contoh kalau membahas metode banjir ya, isi ceramah, isi pidatonya itu tentang banjir, maka dijelaskan sebab apa dan akibatnya apa. Selanjutnya, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahatan yang berkenaan dengan topik yang dibahas penceramah. Dan bisa menggunakan istilah asing. Nah, dengan catatan, kalau kita menggunakan istilah asing itu juga harus dijelaskan maknanya atau maksudnya. Yang terakhir, menggunakan kata sapaan orang kedua atau ketiga sesuai dengan bahasa adat setempat, santun, serta sesuai dengan kondisi atau situasi. Nah, sapaan orang kedua atau ketiga ini biasanya disebut kami, kemudian mereka. Nah, kalau kita berada di suatu tempat dengan adat istiadat yang kental, bisa juga dengan menggunakan bahasa adat mereka, kalau tetap sopan dan santun. Nah, penampilan dari si penceramah itu juga dilihat, dan hanya isinya.